Nun bukit yang jauh tanpa kayu salib, lambang kutuk nestapa celah. Salib itu tempat Tuhan Maha Kuasa menebus umat manusia. Itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu kurang ku teguh dan mahkota gelap milikku. Milik gua. Dari tadi gue yang nyanyi. Gua yang ngegitar. Gua nyanyi juga. Nggak bisa. Ayo udah. Nggak, udah bagi dua aja. Nah udah. Nah, itu intro. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Ya assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Salam hai saudaraku. Ya udah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Apa? Jadi begitu, gue lagi begini-begini. Enak. Lupa kunci. Alhamdulillah sahabat walaf, kembali lagi bersama DM Production, yang dimana Anda bisa melihat mana yang hakoh, mana yang batil. Nah, kalau tadi kan teman-teman sudah lihat ya bahwa kita ini dulunya adalah singer. Ngising bari unggar. Tahu ngising? Ngising unggar. Bukan. Ngising itu dalam bahasa Sunda ngeluarin Yusupan Bulu. Iya, gua tahu itu. Ya kan. Terus apa yang kita mau angkat dulu ini sekarang? Aneh. Enggak, jadi ngomong-ngomong soal salib, asik. Kalau ngomong-ngomong ini ngemeng-ngemeng. Tunggu. Ini ngeri gua ngeri ngomongin aduh. Gua teringat gue teringat yang dulu saat gue pada salib itu. Ketika video UAS muncul yang mengatakan bahwa disalib pada Dia tahu patung Yesus itu ada jinnya, jin kafir. Kan lihat ada salib, ada patungnya. Kan udah jelas narasinya seperti itu. Sampai detik ini masih aja ada yang dendam ngomongin soal UAS, bahkan ngomongnya si Somad katanya. Masih kenapa nggak ditangkap, kenapa nggak diadili gara-gara ngomong istilahnya sesembahan Kristen dihina. Jadi ada jin kafir. Jadi mereka mengakui bahwa mereka menyembah patung. Iya. Jadi begitu. Kalian ditanya begitu, kami tidak menyembah patung. Tapi giliran Ustadz Abdul Somad mengatakan itu menghina sesembahan orang Kristen. Jadi kalian menyembah patung. Ayo. Iya dong. Nah, pikirkan secara logika. Ayo. Gimana caranya? Gimana caranya patung ini bisa lepas dari salib, Bang? Nggak gitu. Gitu. Cuma maksudnya kan gini, mereka dikatakan misalnya gini, kalian ini ada nih namanya Katolik lah ya. Lebih gininya ke Katolik, menyembah berhala. Ya kan? Emang Katolik begitu? Ya ada orang ya, ada Yesusnya. Salibnya ada Yesusnya.
Terus Oke. apa namanya di gereja gua juga di belakangnya itu ada gua tapi Maria. Jadi kita untuk kalau misalnya kita mau doa Salam Maria, doa Bunda Maria di situ, Salam Maria, novena 3 Salam Maria di situ. Jadi ada gua, terus apa di katedral tuh ada tuh di samping belakang tuh. Jadi ada gua, terus ada apa patung Marianya. Lilin-lilin banyak banget. Ya dulu zaman kecilnya gua ambilin lilin tuh, ya bagus-bagus. Gua ambilin, Bro. Nah, itu apa namanya, kita kan kesannya menyembah. Nah, andai kata misalkan Abdul Somad mengatakan seperti itu, mereka katakan bahwa menghina sesembahan Orang Kristen. orang Kristen. Jadi kalian mengakui bahwa kalian menyembah patung, gitu, karena menghina sesembahan. Iya. Loh, sekarang gini, Abdul Somad mengatakan patung yang ada di yang Yesus itu di salib itu, Betul. itu ada jin kafirnya. Sekarang secara logik, secara ini deh ya, bahwa memang patung itu tempat bersemayamnya para jin. Betul. Bahkan di dalam Bible pun disebut itu tempatnya Baal. Baal, ya kan? Nah, sekarang Anda mengatakan bahwa menghina sesembahan, tapi Anda tidak mau mengatakan bahwa Anda menyembah patung. Enggak, biasanya begini. WTH. Wah, tahu tuh. WTH, wah tahu tuh. Enggak, karena kalau misalnya memang bahkan ada beberapa pendeta yang membela juga. Kayak pendeta Erastus Subandono. Terus ada pendeta siapa tuh, kayaknya udah meninggal deh. Videonya masih ada. Jadi meskipun apa namanya? Ini pendapat kita ya. Jadi meskipun itu dibilang itu ya waktu itu pernah buat juga sih. Ngomong-ngomong, Nggak mau ah. Iya, gue ngambil gelas dulu. Kopi mana kopi? Kopi lu mana? Di luar. Jadi apa ya? Ketika mereka mengatakan kenapa kalian menyembah kenapa kalian menghina Yesus? Iya. Padahal yang dihina patungnya, Iya, bukan Yesusnya. bukan Yesusnya. Nah, terkait masalah itu, mereka itu sebenarnya apa ya? Tidak mengindahkan hukum Allah yang kedua. Iya. Jangan membuat patung menyerupai apapun yang ada di laut, ada di langit, ada di darat. Nah, itu Yesus ada di mana? ya ada di darat. Enggak, di langit. Oh, di langit. Loh, Yesus yang masih hidup atau belum? Ini dia. Bingung kan? Ah, Berarti ya udah ambil opsi dua-duanya. lukat ini, lukat nanti. Nanti lukat. Jangan gitu nih. Sekarang oke ya. Sekarang gini. Tunggu. Itu perintah apa namanya? 10 perintah Allah yang kedua, yang kedua. Protestan. Katolik beda, Bro. Katolik beda. Jangan menyebut Allahmu dengan sembarangan. Kan begitu. Betul. Jadi ini yang apa namanya, situasi bingung juga. 10 perintah Allah aja bisa dirubah. Nggak dirubah sebenarnya. Kan Apa? Sesuai dengan keinginan. enggak, kan beda versi. Sekarang kitab Katolik ada berapa Nah, biji? kalau gitu jadi 10 perintah Allah itu Katolik beda, Iya. Protestan beda. Ya, yang kalau di Katolik kalaunya Musa Paus deh yang ini. Paus Musa. Kan kalau di nggak nyambung ya. Enggak, tapi beda. Kan Ya, Katolik kenapa harus berbeda? Itu kan 10 perintah Allah. 10 perintah Allah. Yesus sendiri mengatakan tidak ada yang dirubah walaupun satu titik iota pun. bukan gitu kalimatnya. Oh, gimana ya? Aku Tidak berkata, menghilangkan satu titik. aku berkata kepadamu, sebelum langit bumi lenyap, satu titik bahkan satu iota pun tidak akan dihilangkan dari Ya. hukum Taurat. Betul. Nah, Nah, 10 perintah Allah hukum Taurat bukan? hukum Taurat. Hukum Taurat. Malah itu jadi 10 Commandment. Bus. Nah, sekarang ada berbeda. Sesuai dengan mungkin sesuai dengan Kebutuhan. genomnya kali ya, atau sesuai dengan kebutuhannya. Betul. Nah, ya lucu aja. Berbeda ini. Maksudnya gue begini. Kalau Anda tidak mengatakan jangan menyembah berhala seperti di perintah kedua itu. Seharusnya siapa Ustadz Abdul Somad mengatakan itu jangan dipeduliin. Banyak juga yang nggak peduli. Ah. Ya. Cuma ya ini yang orang-orang yang dendam sama Islam. Alasannya Alasannya kenapa
orang-orang Kristen yang ketika membahas Islam disangka menista, ya kan? Terus kenapa orang-orang Islam ketika membahas Kristen seperti si Abdul Somad katanya begitu, kok nggak diadili? Itu udah ngomong bahwa dalam salib ada jin kafir, nggak diomongin bahwa ada jin apa di patung Yesus ada jin kafir, tapi kan nggak spesifik ngomong Yesus. Di salib ada patungnya, di situ tempat bersemayam jin Tempat kafir. bersemayam jin kasir lagi. Kafir. Nah, itu kan bukan sebuah penghinaan. Bu. Karena memang itu adalah patung, memang tempat semayamnya jin. Iya, makanya waktu itu kan sempat di konten di Moalap Channel sempat bikin. Kalau ini fotonya siapa, ya kan? Ini patungnya siapa? Mereka pasti jawab itu Yesus, patungnya Yesus. Mau apapun itu bentuknya, mukanya seperti apa, pasti ngomongnya ini adalah patung Yesus, ya kan? Gambaran Yesus. Nah, apa ya? Jangan ngomongin patungnya deh, sosok di baliknya. Yesus tetap kan? Betul. Tapi kan ada gambarannya. Bahkan Paul Jang waktu itu debat sama Paul Jang apa Paul Zong? Paul Jong. Ya Paul Jang biar mas kayak ini. Kalau Jong kan kasihan. Paul Jong gitu kan. Anda mendapat Zong, nggak enak. Apa sih? Paul Jong bilang itu siapa katanya di belakang apa? Di belakang Gambar itu. di belakang kamu. Kan lagi debat nih, debat apa ya? Zoom dulu. Iya. Debat Zoom. Padahal satu denom ya dia. Satu denom Kristen. Ada di belakang nih Gambar gambar Yesus. Patung Yesus. Itu siapa tuh katanya? Oh ini Yesus Tuhan saya. Oh itu tukang sampah di belakang rumah saya. Paul Jong yang ngomong kayak Iya. gitu. Ada nih videonya. Oh, itu foto di belakang Yesus, fotonya siapa itu? Pak, itu foto di belakang Bapak, itu fotonya siapa itu? Foto di belakang Bapak itu. Foto Tuhan Yesus. Itu foto di belakang Bapak, fotonya siapa kok? Yang bener aja, Bapak jangan bercanda sama saya. Loh, Foto di belakang Bapak, fotonya siapa itu? siapa ya? Itu fotonya siapa itu? Siapa? Pak Paul aja yang jawab. Loh kok saya tanya Bapak, kok malah tanya tolong jawab? Itu foto Tuhan Yesus, Pak Paul. Ngawur, Bapak taunya dari mana itu Tuhan Yesus? Itu tukang sampah di pinggir rumah saya dulu waktu di Indonesia, Pak. Menghujat. Kok menghujat gundulmu peang? Apa ya? Apalagi Kristen Ortodoks. Jadi gini, perbedaannya gini. Katolik, Protestan, Ortodoks, Karismatik. Apalagi sih? Denum tuh banyak lah ya. Banyak sekali kalau Katolik ya. Iya, Mormon. Belum lagi yang di Gorgom. Enggak ya? Gorgom. Gorgom apa gorgom? Baru dengar. Apa tuh gorgom? Mormon. Mormon. Yang Yesusnya bisa naik skateboard. Ya. Nanti kita tayangin videonya. Yesus naik skateboard. Terus Yesus nyanyi-nyanyi di jalan segala macamnya. Nah, kalau misalnya orang Kristen yang menghancurkan kayak si pastor siapa tuh? Yang ngancurin patung Bunda Maria tuh. Iya. Dihancurin tuh. Yang orang Afrika kalau nggak salah. Iya, dihancurin. Kenapa orang-orang Katolik tidak marah? Silakan yang mantan Katolik, kenapa nggak marah? Ya, karena begini loh. Karena kita juga berprinsip bahwa itu hanya sebatas patung. Karena patung itu, menurut gue sebagai Katolik dulu ya. Tapi kan sosok di baliknya. Iya, cuman ini gue nih Katolik. Karena gini, pada saat itu pernah waktu itu ngomong sama Romo, ini sempat gue pertanyakan tentang masalah patung. Ini adalah simbol. Simbol. Gitu, simbol bahwa ini lo menggambarkan sosok Maria di sini. Ini Maria nih, kita ibaratnya lagi berdoa kepada Maria, gitu kan? Saya lagi mikir gini, tunggu dulu, Maria itu manusia atau Tuhan? Buat apa saya berdoa kepada Maria? Saya katakan seperti itu. Ini pertanyaan-pertanyaan ibaratnya kayak gini loh. Banyak kita cuman yang penting kita melakukan doa itu, ya kan, ajarannya kan, bahwa itu kalau saya mengatakan katanya itu bukan sebuah kewajiban, tapi itu sebuah apa namanya, istilahnya kalau kita mau minta tolong sama anaknya, kita bisa melalui ibunya perantara. Jadi apa namanya, pasti sama ibunya itu bisa diizinkan nih untuk memberikan ini. Sekarang gini, segitunya Tuhan yang Maha Kuasa, ya kan, nurut sama sang yang dicipta. Ya dong,
Maria adalah Iya. orang yang dicipta. Dicipta. Kan begitu. Nggak ada Maria, Yesus nggak keluar. Ya? Nah, terus di sini gue buat apa berdoa? Kita mengagungkan misalkan. Ya. Contohnya misalkan Nabi Muhammad SAW. Nggak ada namanya doa Nabi Muhammad. Iya, nggak ada doa ke Ibunda Siti Aminah, nggak ada. Nah, nggak ada. Kita memuliakan Nabi Muhammad SAW. Betul. Kalau kita memuliakan Bunda Maria, no problem. Iya orang. Jadi kok ya Itu loh maksudnya. sambungnya berarti gini. Dalam Al-Qur'an aja Maria dibuatkan surah. Surah Maryam. Ya kan? Maryam, Maria, Mary. Iya. Di Bible ada nggak? Apa? Injil Maria? Ada. Di mana? Cuma nggak dimasukin. Ya, iya sekarang yang di sekarang aja. Nggak ada. Cuma 4 doang. Iya, kenapa nggak dimasukin? Padahal itu adalah tokoh yang penting. Cuma ada nyanyian pujian dari Maria doang di Matius, di Lukas ya lupa. Ada tuh yang Maria bergembira tuh. Oh. Yang jadi doa Maria kan? Oh, ada lagunya. Yang Elizabeth. Ada kubur. Maria berjalan ke kubur Tuhan pada waktu mulai terang. Itu mah Maria Magdalena. Oh, Maria. Bukan Maria Ibu Yesus. Itu Maria berjalan ke kubur. Itu Maria Magdalena. Nyanyi. Maria, oh Maria. Oh, itu lagu Kus Plus ya. Maria, hati pilu memandang potretmu. Itu lagunya Julius Titanggang. Julius. Sorry ya Jul ya. Bukan maksud itu. Maksudnya gini loh. Tidak ada surat khusus untuk Maria di situ. Betul. Kenapa? Itu adalah tokoh terpenting, bro. Iya. Ini gini, kita bukan suatu penghinaan atau penghujatan atau apa. Kita tanya sesuai dengan apa yang ditanyakan, sesuai dengan apa yang dipertaruhkan. Betul. Apa ya? Lanjut. Jadi sesuatu tokoh yang harusnya notabene itu ada di Injil itu kok nggak ada, malah Markus Lukas yang dimana hanya sebatas tabibnya si Paulus Iya. masuk Watahu. Sebenarnya ada nih ya. Beberapa Injil, bukan sebut saja lah beberapa Injil ya. Beberapa Injil yang ada di kekristenan sebenarnya. Cuma yang dimasukin ini cuma 4 doang. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Jadi gini, ada beberapa Injil sebenarnya yang diterbitkan lah oleh orang Kristen. Kan ada yang pertama nih, ada Injil Thomas. Kan? Ada Injil Thomas, terus ada Injil Maria Magdalena. Tuh. Ada Injil masa kecil Yesus menurut Thomas. Thomas kan anak buahnya Yesus, anak buah. saudara. Murid. Ada Injil Petrus. Ada Injil Bartolomeus. Padahal kan ini sahabat-sahabat Yesus ya. Injil Nikodemus, Injil Nazorean, Injil kaum Ebonit, Injil Filipus. Wah, Filipus Kristen. Punya Injil loh. Punya Injil lo ya. Ada Injil Ibrani. Ada Injil Andreanes. Andreanes. Nggak ada Injil Erik. Nggak ada. Injil Aples. Aples. Apeles. Oh, Apeles. Aples. Terus ada Injil Barnabas yang disebut sesat ya, Injil Barnabas. Terus ada Injil Basiledes. Nah, Injil Maria yang tidak dimasukkan ke dalam. Kan ini banyak yang nggak dimasukin. Ya, padahal bukan masa kecil. Kalau tidak ada Maria, sekali lagi tidak akan ada Yesus gitu. Kok dihilangkan? Belum tahu kan? Maria Magdalena satu-satunya murid perempuan yang bersama-sama Yesus. Ini harus dibongkar. Nantilah itu. Ya nanti, ini masalah penyaliban. Tapi sekali lagi, yang ada di bawah kaki salib siapa aja coba? Iya. Ada nggak Maria Magdalena di situ? Coba. Maria Magdalena ada di kaki salib. Di bawah kaki salibmu aku perhentian. Gimana sih lagunya? Gitu. Jadi pusing. Jadi ngomongin lagu-lagu. Jadi ada sosok-sosok, bukan sosok ya. Kayak ibunya Yesus ada di situ. Terus yang
aja ini aja deh. Ya, kita akan lihat nih di sini ya. 2 wanita yang menemani Passion of Christ. Biarinlah ini dulu nih. Ini yang bikin orang-orang katanya murtad film ini. Oh iya, ini yang nangis itu ya. Nah ini kan ini kalau nggak salah Simon dari Cirene deh. Cinere. Ya Cinere. Ini Maria Magdalena ibunya. Nah, paham nggak bang? Nah, Ini siapa? Ini Maria Magdalena diceritainnya. Nah ini Maria Magdalena ini satu-satunya murid Yesus yang perempuan. Coba nih nangisnya kok begini? Paham nggak? Bisa jadi itu siapa? Ya, McD. Maria Magdalena maksudnya. Jadi ada di Da Vinci Code, ada di mana. Jadi sosok ini tuh di film-filmnya tidak pernah hilang. Ada Maria ibu Yesus, ada Simon dari nih. Ada Simon dari Cinere. Entah itu Yusuf, entah siapa. Pokoknya menemani. Ini aja nih di adegan ini. Perempuan satu-satunya kan? Yang lain mana? Iya. Ini ibunya Yesus, ini mungkin Simon atau Yusuf lah, sebut saja seperti itu. Coba ini ngapain di sini? Ini adegan-adegan yang figuran kali? Enggak figuran ngikutin terus. Iya. Atau apa? Nah, ini kan upacara pernikahan Yahudi kalau kita baca itu sama yang ditulis di dalam Bible. Maria, ini siapa nih? Maria Magdalena. Kok cuma Maria Magdalena doang? Yang pertama datang ke kuburan Yesus siapa? Iya. Maria berjalan ke kubur Tuhan pada waktu mulai terang, tetapi kinilah amat heran, malaikat datang bawa kabar girang. Sudahlah bangkit Tuhan Yesus. Bubar, nggak usah nonton. Ya, jadi ini proses penyaliban yang dimana ada beberapa kejanggalan sebenarnya, ya kan? Murid-murid yang Yesus, murid-murid Yesus yang lain kabur, ya kan? Yang 12 ini kabur, cuma tinggal Maria Magdalena yang ada di situ. Coba di sini enggak ya? Apa tuh? Maria mengurapi Yesus ya? Mengurapi Yesus. Yesus. Benar. Ternyata gue nggak lihat kali. Ini adalah proses Tradisi pernikahan atau istilahnya tunangan. Iya. Tradisi Yahudi. Tradisi Yahudi. Tuh, nih ayatnya dari GKI Serpong, ya. Persembahan Maria bagi Yesus, disebutnya persembahan, Bang. Jadi setelah 6 hari sebelum Paskah, Yesus sengaja ke Betania dalam perjalanan menuju Yerusalem. Yesus melakukan ini karena ingin bertemu dengan terakhirnya dan sahabat-sahabatnya, yaitu Lazarus, Marta, dan Maria. Terakhir kali, karena Yesus tahu sebentar lagi dia akan menempuh perjalanan keren nih, perjalanan Via Dolorosa. Menuntaskan tugasnya ketika turun dunia ke 33 tahun, Yesus menebus dulu Maria. Nah, kemudian Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang sangat mahal. Kira-kira Kiri-kiri. buat apa? Lalu meminyaki kaki Yesus. Diminyaki nih kakinya, Bang. Habis itu mengeringkan dengan rambutnya. Hanya dengan melihat berzina. Kan Keluaran 20 jangan yang keluaran hukum keberapa ya? Ke-6 ke-7 ya. Jangan berzina. Nah, itu kan ada ininya. Ada Poin-poinnya. Ada poin-poinnya.
bahkan hukuman mati. Perjanjian dalam ajaran Yesus menyatakan bahwa memandang seseorang dengan nafsu sudah merupakan perzinahan. Daud kena dong nih. Kena Daud, tapi dibiarin sama Allah kan aneh, ya kan? Malah dinasehatinnya sama Nathan. Aduh. Coba. Tuh, kalau matamu menyebabkan kamu berdosa, sekalipun itu mata yang paling baik, cungkil dan buang matamu. Apalagi ketika ada orang yang bukan muhrim. Kan Yahudi menjunjung tinggi hukum-hukum Musa, ya kan? Memegang aja yang bukan muhrim sama dengan berzina, ya sama kayak di Islam, ya kan? Betul. Nah, Yahudi pada saat itu sangat-sangat memegang itu. Orang yang bukan pasangan, apalagi masih dalam ya kan sering ada kisahnya yang mau dilemparin batu, ketahuan berzina, ya kan? Terus pegangan tangan atau ngobrol sambil pegangan itu dilemparin sama batu sama orang Yahudi. Iya. Cuma ini udah sangat jelas Yang ditanyakan Yesus itu kan, ini kita apakah kamu mengikuti hukum Taurat gitu kan? Yang terus Yesus mengatakan bahwa barang siapa yang tidak berdosa hendaklah engkau melempari batu ini yang pertama. Loh, kan Yesus nggak berdosa. Kok nggak ngelemparin? Namanya dia melanggar hukum Taurat. Nah, padahal Yesus ngomong di Matius 5, aku tidak akan meniadakan satu titik bahkan satu iota pun dalam hukum Taurat. Kalau begitu Yesus nggak usah berdosa dong. Harusnya Yesus karena dia mengatakan itu. Siapa orang yang tidak berdosa? Itu masuknya ke dalam ranah pengampunan sih. Nah, pengampunan sekarang ada pengecualian gitu hukum Taurat. Maksudnya ada pengecualian. Kan ini masalah hukum Taurat yang diikuti oleh Yesus sendiri. Betul. Iya ya. Berarti Yesus harusnya jadi contoh ya? Iya. Dan karena dia tahu ini berzina. Dia mengampuni, tapi menurut hukum Taurat dia harus dilempari batu. Barang siapa yang tidak berdosa, hendaklah dia melempar batu. Namun Yesus tidak melakukan itu. Kan begitu bukan? Kan begitu kan? Tapi nanti kan dibalasnya ditebus di kayu salib, Bang. Nah, oke. Kita ngomong masalah ditebus di kayu salib, manusia ditebus di kayu salib. Oke. Jadi menurutmu selama Yesus belum mati, namanya manusia belum bisa untuk adanya penebusan dosa? Belum. Kita buka celana. Enggak. Oh, enggak. Kita buka di Matius 18 ayat 3, Bro. Oh, iya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Andai kata, misalkan, ya kan, contoh, ada orang yang lewat pada saat Yesus masih hidup nih, lagi ngomong begini Yesus nih, ada orang lewat, tiba-tiba dia tobat sama Yesus, aku mau bertobat. Yesus ampuni dong. Ampuni? Iya kan, dia merasa bertobat. Nah, kira-kira setelah berapa hari kemudian orang yang bertobat itu mati, masuk surga atau neraka? Masuk surga sih. Ya, karena memang konsepnya seperti itu. Betul. Kalau seandainya mau bertobat, masuk ke dalam kerajaan surga. Kalau tidak akan masuk. Ya kan? Sekarang gua tanya sama lu nih. Pada saat itu Yesus kan masih hidup. Betul. Terus penyaliban buat apa? Menebus dosa yang akan datang. Menebus dosa yang akan datang. Jadi dia tidak peduli sama dosa-dosa yang orang-orang sebelumnya. Jadi untuk yang masa datang aja. Yang orang-orang sebelumnya bagaimana ini? Masa lalu juga. Jadi kalau masalah lalu, kalau masalah lalu, ini konsepnya nih hilang dong. Ini nggak perlu nih kata-kata Yesus bohong dong. Nggak bohong, Bang. Bukan bohong. Ya terus? Anda tidak mengerti. Ya coba jelasin. Coba jelasin. Anjir. Coba jelasin. Jadi kayak hotel gue. Coba, nggak apa-apa, silakan jawab. Misalkan ada penebusan dosa sebelum Yesus mati, bisa nggak? Enggak sih. Nggak bisa ini? Iya. Ayo. Ini kan bertobat kan penebusan dosa. Iya. Supaya lebih sempurna matinya Yesus di kayu salib. Tapi gini, pada saat Yesus sebelum mati di kayu salib, bisa nggak adanya penebusan dosa?
Ada loh ayatnya bahwa Yesus mengampuni dosa. Ada. Nah, itu pada saat Yesus masih hidup. Ayo. Terus buat apa mati di kayu salib kalau seandainya untuk adanya penebusan dosa? Kalau lu tadi katakan kayak tadi lu katakan untuk untuk menebus dosa yang akan datang. Kalau begitu, orang-orang yang sekarang ini nih, oten-oten yang sekarang ini sudah ditebus dosa-dosanya, bro. Betul juga. Jadi buat apa lu pada ibadah? Mendekatkan diri kepada Tuhan. Untuk apa? Kan lu masuk surga juga. Oke, berterima kasih kepada Tuhan karena sudah ditebus dosanya. Iya, buat apa adanya pengakuan dosa? Adanya sakramen pertobatan. Adanya baptisan. Buat apa? Adanya pengakuan dosa rusak. Baptisan oke lah, karena buat ini ditebus ya, karena percaya ya. Iya. Untuk adanya sakramen sakramen pertobatan, pengakuan dosa. Kalau di Katolik tuh ada pengakuan dosa. Karena manusia itu tidak lepas dari dosa. Iya, tapi kan sudah ditebus. Kan sudah ditebus, bro. Ya kan dicicil, Bang. Ya dicicil, tapi sebenarnya sudah ditebus. Dan kalau engkau mengikuti Yesus, engkau akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Gua nih percaya nih. Udah deh, gue percaya, gue masuk Kristen deh. Gue udah ditebus dosanya, bro. Lu belum, bro. Kan begitu prinsipnya. Kira-kira, kiri-kiri. Jangan dijawab. Kira-kira. Kiri-kiri. Nah, gitu. Kalau seandainya konsep itu, ya kan, penebusan dosa. Terus buat apa orang itu misalkan gini. Penebusan dosa si Yesus ini untuk apa? Siapa yang mengajarkan ini? Siapa yang mencetuskan adanya penebusan dosa ini? Iya. Siapa? Paulus. Sebenarnya mereka ini adalah pengikutnya Paulus. Betul. Bukan ini. Maaf. Oh, Yesus kalau mau disalib. Oh iya, masa sih? Mosok. Karena kalau dia tahu, dia tidak akan menyebut pada saat dia disalib, dia tidak akan menyebut Eli, Eli lama sabachthani. Betul nggak? Eli, Eli lama sabachthani itu artinya, maksudnya adalah tujuinnya. Allahku, Mengapa engkau meninggalkan aku? Itu adalah sebuah keluhan atau kekecewaan. Kenapa Allah meninggalkan aku? Bukan kekecewaan. Kalau kata mereka tuh itu mengikuti kalimatnya Yesus, Eli Eli lama sabachthani. Iya, Mazmur. Iya, ngikutin Daud. Daud itu kan lagu. Itu kan Mazmur, itu pujian, puji-pujian, syair. Ya kan? Seperti rusa rindu sungaimu jiwaku, rindu engkau lah gitu ya. Ya kan, seperti rusa. Seperti rusa. Betul. Tapi jadi Yesus rusa kah? Bukan domba. Itu nggak nyambung. Ini nyanyiannya Daud. Seperti. Iya, tapi kan iniin. Iya. Apakah Yesus rusa atau domba? Domba, anak domba. Bukan rusa dong. Bukan rusa dong. Bukan rusa. Rusa dong. Bukan dong rusa. Oke, segitu saja. Enggak, jadi iya ya juga ya. Jadi gimana ya? Ya untungnya nih, ada untungnya kita udah Islam. Jadi nggak pusing. Ya. Untungnya dunia masih berputar. Untungnya. Kembali ke Semua udah nyanyiin. Iya, sekarang konsepnya nyanyi semua. Tapi bener juga sih. Enggak, kita ngomong gini loh. Karena gue terbesit begini. Bodohnya Erik. Lu umur berapa sekarang? 80. Enggak. Lu terakhir di Kristen umur berapa? Terakhir di Kristen umur 20 berapa ya? Tolong 29 tahun lah. Enggak lah, enggak setua itu. Ya, tolong 35 tahun lah. Tua banget. Ya udah, tolong 40. Menengah itu udah. Umur berapa ya? 23. Ya 25 27 deh. Hah? 27 kayaknya. Enggak tahu 26. Terakhir Katolik umur 42 tahun, Bro. Waduh. Selama 42 tahun ya, gue masih percaya di situ. Iya.
Benar. Ini kalau perlu Oten jangan nonton deh. Harus tonton. Nanti gini, nanti ada nih orang Katolik nih. Andre itu nggak ngerti, makanya Andre itu nggak ngerti masalah kekatolikan. Andre itu ya kan Gatot untuk kekatolikan, pasti begitu karena untuk membunuh karakter, bro. Enggak, biasanya yang kayak gitu tuh yang jarang ke gereja. Iya. Jarang ke gereja, jarang ibadah. Mau ibadah, nanti aja yang sore, nanti sore, nanti aja yang malam, nanti yang malam. Udah hari Senin, kan gitu. Paling biasanya. napas ya. Natal sama Paskah. Enggak, tapi tidak mempungkiri orang Islam juga banyak yang gitu. Datang cuma Jumatan doang, gitu kan. Tapi alhamdulillah, gue beneran nih, alhamdulillah, gue enggak, bro. Iyalah. Kita udah diuji lah. Jadi enak gitu sebenarnya. Tapi ya itu dia, kembali lagi. Dulu gua hari Sabat doang, Bang, gitu. Hari Sabat lah, hari Sabtu loh. Iya. Masih dibilang sesat sama orang lain. Padahal ingat dan kuduskanlah hari Sabat, gitu. Tapi kenapa kita ini yang Katolik gerejanya hari Minggu ya, bro? Yang diwajibkan. Ayo. Sebenarnya hari Sabat tuh Sabtu atau Minggu? Oh, mungkin begini, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat tuh, Sabatnya jangan berbuat apa-apa, Minggunya mungkin baru Oh, bisa jadi. bisa jadi. Tapi nggak tahu ya sejarah asal usul Minggu, karena jujur saya nggak mempelajari hal itu. Jadi nggak, kenapa orang Protestan dan Kristen yang lainnya kecuali Advent kok bergerejanya di hari Minggu gitu. Nggak sampai punya, dulu nggak sampai punya pikiran seperti itu. Kalau sekarang kan baru mikir. Padahal dalam Al-Quran ada tuh Dulu apa dulu? Advent. Oh, gua ini Nexian dulu handphone. Enggak, dulu ini apa? Bukan aja. Bukan handphone. Ada kan dulu? Advan. Itu Advan. Maaf ya saudara-saudaraku yang Advent. Enggak, gua cuma oh, Advent. Advent Ntar dulu Nexian, Asia Hidayah. Anjir, tahun berapa dah si Asia Hidayah? Enggak, lunjat. pakai Siemens dulu. Simen. Sony Ericsson yang dibuka flip itu, udah gagah tuh dulu. Kok jadi ngomongin handphone sih? Nggak, karena dulu bikin ringtone. Nokia berapa itu ya bikin lagu sendiri. Kok jadi ngomongin handphone? Bener juga sih, setelah mendengar pernyataan, bukan setelah mendengar ya, karena sudah masuk Islam, di dalam Quran surah An-Nisa udah jelas bahwa Yesus tidak dibunuh dan tidak disalib. Bahkan ada lagi yang apa tuh, kejadian yang setelah apa, bukan yang pergilah dosamu sudah dihapuskan, jangan berbuat dosa lagi. Iya. Apa tuh? Aduh, kejadian apa itu ya? Lihat aja di sini. Yohanes 18. 8 ayat 11. Di sini ya. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang, gitu. Hah? Iya, aku pun tidak akan menghukum engkau, pergilah jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Ini pengampunan bukan? Pengampunan. Ada lagi, dosamu sudah diampuni, coba. Yohanes 5 ayat 14. Oh, Yohanes 5 ayat 14, terus Yohanes 8 ayat 11, Lukas 7 ayat 47. Nanti ngeliat begini, Tundre, Yesus lu bisa ngampunin dosa. Iya, buat apa ada penyaliban? Ya kan? Kenapa lu nggak sembah Yesus, Dre? Dia Tuhan. Tuh, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang buruk. Ini kan udah pengampunan, ada lagi, cari lagi, baik lagi. Udah yang tadi bener, tanya ini. Nah itu, coba. Pengampunan dosa. Dosamu telah diampuni tuh. Sebab itu aku berkata dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Ini adanya pengampunan dosa. Nah, sebelum gua ngomong masalah penyalipan, di sini Yesus sudah menyatakan bahwa adanya pengampunan sebelum Yesus mati. Betul. Jadi terpatahkan untuk perihal namanya penyalipan Yesus itu adalah penebusan dosa. Ya. Kalian bertobat, maka engkau akan masuk ke kerajaan surga. Kalau tidak bertobat, tidak mau bertobat dan seperti kayak anak kecil, maka kalian tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Tapi bukan berarti ini itu menjadi bahwa melegitimasi bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus penerima firman. Yesus penerima wahyu.
Kira-kira dia tahu bagaimana orang ini secara ini dia benar-benar mau menebus bahwa Allah sudah memberikan perintah kepada Yesus kalau jika ada orang yang mau bertobat dia akan seperti masuk ke Matius apa 8 Ya, ayat 13 itu. Matius 18 ayat 3 bahwa itu sudah perintah dari Allah dari Tuhan bahwa apa namanya orang yang mau bertobat dia akan masuk dalam kerajaan surga gitu. Nah Yesus lihat nih ada orang nih yang benar-benar niat mau bertobat, diampuni dosanya. Bukan Yesus yang mengampuni tapi Tuhan yang mengampuni, karena Yesus itu seperti halnya pastor-pastor, pendeta-pendeta yang lain mengatakan pada saat kita melakukan sakramen pertobatan, pengakuan dosa, ya dosamu telah diampuni dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ada gitu ya? Oh, kau jangan mengulangi dosa lagi. Menurut tadi kan Yohanes sekian ayat sekian, kamu akan melakukan doa seperti Maria, salam Maria sekitar 100 kali, Bapa kami 100 kali ini. Jadi ada hukumannya begitu. Gitu. Kalau zaman dulu nih, katanya zaman dulu ada sertifikatnya bro, pengakuan dosa. Iya sih, dulu ada teman gue juga namanya Ferry. Ferry. Itu ada sertifikatnya dan bisa dijual. Benar bro. Gua sih misalkan kalau mereka nggak mengatakan bohong si Andre, ya udah silakan cek. Itu aja silakan. Jadi mereka itu mencoba untuk membunuh karakter kita nih, ya kan, supaya jangan percaya Andre itu bohong, Andre itu bukan Katolik tuh. Kayak gitu. Padahal kalau seandainya Bapak kaminya lu Protestan gimana? Ada nyanyiannya nggak? Nggak ada sih. Hah? Biasa aja. Jadi kayak tutup mata berdoa di gereja nih. Di gereja. Harusnya berdoa tuh nggak boleh di gereja bang. Perintah Yesus tuh berdoa tidak boleh di gereja. Iya. Tutup pintu, kamar, matiin lampu, berdoa. Iya. Kok pada ke gereja? Gue nggak ngerti. Tapi kalau di Katolik itu ada yang namanya bacaannya gini. Pas lagi ini, Bapa kami di dalam surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi dan di surga. Berilah kami rejeki pada hari ini. Ampunilah dosa kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Jangan masukkan kami dalam cobaan, tapi bebaskan kami dari yang jahat. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Amin, amin, amin. Dengan ada lagunya penutup ini, dengan adanya lagu penutup ini. Setelah itu, ya kan, habis setelah itu ada namanya kayak gini. Salam damai, salam damai, salam, salam. Nah itu kita lagi di gereja gitu, langsung ini salam damai, salam damai, salam. Tapi ini beneran, ada cewek cantik sebelah. Ya kan, salam dan Andre, salam dan pas balik gue lupa Thomas. Gue lupa Andre itu senyum dia. Jadi ya itu adalah tata cara ibadahnya Katolik. Kalau misalkan lu mengatakan gua bukan Katolik, ya, nama baptis gue itu Franciscus Xaverius. Ada begitu ya. Kalau di Advent, ya khususnya Advent sih, Advent terus Protestan yang gua ngajar di GII. Kalau udah di baptis nggak ada nama-nama baptis. Jadi nama-nama asli aja, nggak ada nama baptis, nggak ada nama itu. Biasa aja nggak ada nama baptis, ya udah. Ada kalau kita. Ada namanya surat permandiannya juga ada. Kalau kita ada surat baptisan. Ya, kalau kita namanya surat permandian.
Ini nggak tahu juga, banyak juga yang nggak mungkin si Eric Advent, banyak yang gitu bang, udah ditunjukin semua, tetep aja nggak. Iya, karena itu mencoba untuk membunuh karakter lu supaya orang-orang tidak percaya sama lu. Sampai ditanya pendetanya siapa, gua beberin semua nih yang nikahin pendeta HR Sinaga, terus yang misalnya baptis namanya pendeta Seringo-Ringo waktu masih SMP, terus ada lagi namanya pendeta Beaan, pendeta Sembiring, pendeta Sianipar, itu nggak percaya mereka. Iya karena mereka mencoba itu bro, iya, ya betul. kan. Dan kan kadang gini, lu nggak pernah ke gereja kali ini, apaan gua itu dari semuanya, dari 5 saudara, gua yang paling rajin ke gereja, gua yang paling ini. Kenapa? Karena kan gua suka San Mori, jadi gua rumah Cipinang. San Mori itu yang buat dicelup Sunday morning riding, San Mori itu Sunday morning riding. Nah kan motor gue kan Ninja. San Mori itu kalau nggak salah ini Yohart. Itu Cimori. Gue tahu itu maksud lo. Enggak, maksud gue karena gue senang jalan kan. Jadi pada saat kita kan pagi-pagi itu biasa tuh jalan tuh jam 7 pagi, ya kan. Nah itu muter-muter Jakarta itu bro. Nanti 8:30 gue langsung ke gereja. Mau pulang kan biasa San Mori itu sampai jam 9, jam 10. Gua 8:30 ya. Jadi gua tiap San Mori kan gua pakai Ninja kan 2,5 situ kan. Itu kenapa gua gerejanya di Santo Yohanes 2, Blok B, Kebayoran Baru. Bukan Blok M. Blok M. Blok M tapi Blok B. Iya, maksudnya gini. Blok B itu areanya, Blok B. Jadi Blok B ada Blok A, Blok M. Iya, Blok M. Nah, gua di Blok B namanya Barito. Ya kan? Barito itu Kebayoran Baru itu. Gue kerja di Santo Yohanes 2 itu. Nah, karena gue dulu rumahnya dekat situ, ya kan, gue parokia di situ. Nah, gue pindah ke Cipinang, ada gereja sebenarnya di situ. Nah, tapi gue nggak mau gereja di situ, gue bergerejanya di tetap Santo Yohanes karena gue seneng setiap minggu itu San Mori. Iya. Gitu. Jadi gue tiap hari gue kerja di situ. Dan gue selalu jarang sekali gereja sama anak-anak gue. Sendiri aja berarti. Karena ada waktunya gereja jam berapa untuk anak-anak. Oh, dipisah. Ada khusus anak-anak ada. Kalau Advent itu dari jam 9, Bang. Jam 9 pagi tank sampai akhir, sampai selesai. Jadi jam 9 itu kita mulai dengar dulu pembukaan, ya kan, ada bacaan sekolah sahabat bukan sekolah sahabat. Aduh, lupa lagi. Jadi jam 9 itu kita dengar nyanyi, terus dengar renungan sedikit, terus nanti 9:30-nya mulai ada bacaan bacaan persembahan, terus baru dibagi kelas, namanya sekolah sahabat. Jadi ada sekolah sahabat remaja, anak-anak, sekolah sahabat anak-anak, sekolah sahabat remaja dan dewasa. Dibagi 3 nih, satu gereja nih dibagi 3, kadang pisah-pisah. Nah di situ sekolah sahabat biasanya sampai jam 10:30-an, 10:30 sampai jam 11. Baru di situ nanti ada bacaan mision. Nah, bacaan mision ini adalah misionaris-misionaris yang sudah sukses. Oke. Jadi ada bukunya, Bang, buku bacaan mision. Jadi, bacaan mision ini nanti ada beberapa yang sukses. Untuk misalnya kayak ke satu daerah, ini berhasil mengadventkan orang-orang di sana yang belum punya agama. Itu nanti dikasih mari kita persembahan untuk mision. Gitu. Apa nih? Kalau lu pada menilai kita tuh pembohong, kita ini segala macam, monggo silakan. Ya kan? Kalau gue memfitnah segala macam, lapor polisi aja. Betul. Tapi kalau memang fakta, mau ngomong apa? Apa mau dia ngomongin? Malah kalau kita bisa rinci gitu ya. Yang pertama, waktu masih kecil, gue gereja dulu di Jemaat Kebun Kembang. Pindah SMP, masuk SMP Advent. Barulah bergereja di perguruan Advent Cimindi. Di situ pindah gereja ke Jemaat Padasuka. Dari Jemaat Padasuka lama tuh sampai pindah ke Jemaat Cimindi Raya, terus IPH, terus pindah lagi ke Jemaat Kiara Condong, dari Kiara Condong ke Bethesda ke Kiara Condong lagi, terus terakhir di Naripan. Jadi sebelum masuk ke Islam tuh di Naripan dulu. Naripan itu apa? Oh, ini gereja Naripan. Ada sekolah nih ya. Jadi kalau misalnya mau
bohong-bohong dari mana? Buat apa gitu? Sekolah Advent Naripan. Perguruan Advent Bandung di Naripan nih. Dulu jadi ini sekolah sama gereja Bang nyatu. Mana sih? Cus. Nah, lihat nih. Gereja Masehi Advent. Tuh. Ya kan? Dulu gereja di sini. Ini bersatu nih. Jadi waktu itu gereja kita tuh Bang Kira Condong itu nggak punya gereja. Nggak punya gereja? Punya jemaat, tapi nggak punya gereja. Gerejanya nyewa gabung sama di komplek. Nah sekarang gabungnya di sini. Coba aja cek kalau misalnya orang Advent yang ini, oh iya bener. Emang nggak mungkin nggak kenal saya lah orang-orang Advent. Orang saya paling bangor kok. Gue pengen ngastoin terakhir nih bro. Mau ngastoin gereja gue di Santo Yohanes 2. Ya di Barito. Itu ada begini nih. Oh tinggi begitu. Ya. Ya kan? Ini kalau gue tadi ngelihat gereja gue yang di Keluarga Kudus yang di Rawamangun. Nah ini kita ngelihat nih namanya gereja Yohanes 2. Salah. Barito. Ini kerja gue nih. Ini bel di atasnya bel. Kalau nggak percaya monggo silakan nih. Ini atasnya bel. Lonceng bukan? Lonceng. Kelinting. Nih. Kalau dilihat. Jadi apa namanya? Gue tuh nih kerja gue nih. Oh jadi di atas itu bel. Bel. Nah ini. Ini gue dibaptis juga di sini. Ya dulu tuh di sini gue dibaptis. Tuh. Gereja Santo Yohanes Penginjil. Blok B tuh. Iya. Ya kan? Nah, apa namanya? Kita bil apa namanya? Di sini itu di depannya ini itu ada kantor paroki, Bro. Kantornya. Apa paroki itu? Apa namanya? Ininya nih paroki Blok B nih. Jadi kayak cabang ya paroki itu ya. Nah, di sini depannya persis depannya dia ini itu di depannya sini nih itu kantornya persis kantornya itu. Nah itu ini ya. Nah ini nih depannya persis di sini nih. Nah ini kantornya. Nah itu pertama gua datang ke sini, gua tanya ke situ ke romo gua. Ya di situ di tempat itu. Bentar lagi dikit. Bentar lagi. Nah itu gue tanya di situ apa namanya tentang masalah tanya jawab tentang Bible. Gue punya ini di sidang. Ya? Bukan. Ini pertama gue bikin tahun Juli 2019. Ya. Ini untuk membuktikan bahwa gue itu dan gue tantang kalau nggak bisa jawab gue masuk Islam. Oh silakan. Karena gereja tidak akan kehilangan satu domba pun, kata dia gitu. Gue nggak bisa ditantang. Gue pergi, Seninnya, gue mualaf. Hari Minggunya, gue balik lagi, gue kasih. Ini. Ya kan? Gue kasih. Nih, saya udah ini. Ya udah terserah. Kamu tidak, udah bukan jemaat kami lagi di sini. Oh iya. Nah, tapi gue nggak ke masjid, gue nggak sholat segala macam. Gue tetap menjalankan ini. Nah, gerejanya Desember 2019 ke sini. Iya. Gerejanya ke sini. Ini namanya Gereja Keluarga Kudus. Itu di Rawamangun. Nih. Nah, gue kerja di sini. Terus nganterin anak gue Natalan. Gue duduk di luar di warung sambil ngerokok karena anak gue Natalan nih. Gue ngapain masuk? Biarin anak-anak. Bunyilah azan.
asar kalau nggak salah tuh. Mm-mm. Tak kaget baru ingat kalau gua pernah syahadat. Itu ceritanya lanjutnya nih. Nah ini sejarah-sejarahnya. Oh, Ini Blok B nih. Ini Iya. gereja gua dulu. Jadi kita nih punya histori masing-masing gitu ya. Nanti deh, insya Allah di video selanjutnya kita akan cerita bagaimana setelah masuk ke dalam agama Islam ini, apakah masih ada perbedaannya, apakah masih terngiang-ngiang Yesus di dalam mimpi kita. Nanti ada, ya. Nanti kita akan bahas. Pokoknya intinya kita, alhamdulillah, setelah masuk Islam, masalah penyaliban, penebusan dosa, alhamdulillah semuanya sudah dihapus. Karena insya Allah dalam Islam ini tidak ada dosa yang ditanggung oleh orang lain. Ya, dosa ditanggung oleh kita masing-masing sesuai dengan apa yang tertulis di dalam perjanjian lama. Ayah tidak menanggung dosa anak, anak tidak menanggung dosa bapak, dan orang lain pun tidak menanggung dosa kita. Begitu. Kenapa? Nggak ada sinyal ya? Suwe. Terus lanjut. Iya, asik ya. Jadi alhamdulillah sahabat mualaf, mungkin insya Allah nanti kita ketemu di next video. Nanti kita akan bahas bagaimana perjalanan kita setelah masuk ke dalam agama Islam. Karena kalau kita bahas si Ucup Labubu, udah jadi sini. Jadi Kayu bakar. Ya, mudah-mudahan Ucup Labubu dan para penghujat lainnya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita pun dulu penghujat. Betul? Betul. Oke. Kan dulu pun kita penghujat gitu, tapi penghujatnya tidak secara terang-terangan, diam-diam. Gitu. Ya. Silakan. Oke, terima kasih sudah menemani kita sepanjang sekian jam. Kita berbicara mengenai kehidupan kita. Dari penyaliban sampai ke gereja ya. Ya kan? Yang penting asik ya. Biar teman-teman juga tahu sejarah-sejarahnya kita bagaimana. Betul. Oke? Semoga doakan, dan misalkan ada yang mau menyumbang atau mendonasikan sedekah, infak, ya zakat, silakan di bawah ini. Betul. Ya Nanti kan? insya Allah kalau misalnya ada yang mau berdonasi media, Bang, nanti kita seperti itu, ada kita open donasi media khususnya untuk pembelian kamera, terus apa tuh namanya, sound, apa namanya tuh? Ya itu mic. Ya. Terus nanti ada lighting juga, karena kalau Ini latihnya pakai lampu meja belajar. ini pakai jadi malu gitu ya. Yang penting insya Allah dari semuanya, dari sahabat mualaf semua, nanti boleh ada yang mau berdonasi. Bang, saya mau nyumbang kamera, alhamdulillah kami terima. Bang, saya mau nyumbang lighting, alhamdulillah. Bang, saya Gak mau hanya nyumbang duit mic. ya bro ya. Iyalah. Monggo. Yang mau ngirim barang, mau barang yang istilahnya yang masih berguna dan layak pakai, insya Allah dapat bermanfaat gitu untuk keperluan dakwah kami gitu. Ya, gitu aja, Oke. Bang. Terima kasih. Mohon undur diri. Saya Andre. Saya Erik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.